ada 7 bab. Bab yang pertama tentang ejaan bahasa Indonesia. Itu bab pertama, ya. Kemudian bab kedua bahasa baku, ya, bahasa baku. Bab ketiga tentang satuan kebahasaan. Itu yang meliputi kalimat efektif, ya. Nah, bab 4 bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian bab 5 paragraf atau alinea. Dan yang bab 6 karangan. Itu ada karangan, ada bermacam-macam. Anda mengenal ada istilah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi, ya. Itu. Dan tentu saja Anda sudah pintar semua, ya. Ini tinggal memahami, ya, apa yang sudah pernah Anda pelajari. Kemudian bab 7 itu yang terakhir penulisan karya ilmiah. Nah, ini goalnya Anda harus pintar, ya. Harus menguasai tentang penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian ini tadi bab 1, mestinya ya nanti yang penting, ya, kalau misalnya Bu Endang tidak bisa mengisi, ada Bu Mahda asisten, ya, Anda sudah siap, ya, sudah siap. Bahkan nanti kan Anda mempunyai buku semua, jadi dipelajari semua sehingga Anda akan memperoleh nilai yang maksimal. Nah, saya beritahukan lebih dahulu. Saat Anda akan menyimpan nilai, ya, menyimpan nilai saat perkuliahan yang nantinya akan dievaluasi, itu ada 4 aspek, ya. 4 aspek itu nilai kehadiran, ya, nilai kehadiran ini. Jadi Anda yang aktif ini 10%. Kemudian nilai kehadiran, nilai keaktifan, ya. Nilai keaktifan itu 20%. Ya, 20%. Kemudian UTS. UTS itu 30%. 30%, UAS 40%. Ya, UAS. Nah, perlu Anda pahami. Soal UTS pasti esai. Ya, esai itu yang harus Anda jawab, Anda uraikan. Itu nilainya 30%, maka Anda harus siap betul supaya nilainya maksimal. Kemudian nanti saat UTS, ya, mungkin Desember nanti Anda UAS, ya. UAS itu nilai 40%. Nilai 40% itu nanti soalnya pilihan. Jadi ABCD itu, ya, yang 4 opsi itu. Ini, ya, yang perlu Anda pahami tentang soal checkpoint, ya. Checkpoint atau pilihan itu tidak mudah, ya. Artinya karena kalau Anda tidak menguasai materi, jawabnya akan asal-asalan. Nah, ini sayang, ya. Jangan sampai Anda menjawab salah, ya. Karena itu nilainya 40%. Ya, jadi ini yang harus Anda pahami. Ya, jadi Anda harus memahami tentang hal ini, ya. Ini 40%. Kemudian jadi Anda harus apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah Anda baca, diingat-ingat nanti saat Anda melaksanakan UTS, melaksanakan UAS akan betul semua, ya. Betul semua berarti nilai maksimal. Tentu mahasiswa semua ini senang kan mempunyai nilai maksimal? Senang nggak? Senang nggak, Mas Mbak? Senang. Kalau yang Anda maksud senang itu inginnya nilai apa? Apa ya yang Anda inginkan nilainya?
Ayo, kok nggak jawab? Nilai? Tentunya nilai A kalau maksimal, ya. Nah, ini ya semua mata kuliah. Semua mata kuliah pasti harus Anda memperoleh nilai maksimal. Ya, tuh. Nah, ini Anda sekarang ya sudah menjadi mahasiswa. Sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Ya. Jadi Anda harus bisa menyesuaikan, ya, bisa menyesuaikan adab, perilaku, tindak tanduk, ya, yang baik. Yang baik. Karena apa? Karena Anda itu mahasiswa UIN. Kalau salah sedikit, ada perilaku yang kurang baik, berarti orang akan tahu semua. Karena jelas perguruan tinggi Islam kok ada yang seperti itu, ya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ya, ya. Jadi harus Anda ingat apa yang dikatakan oleh Bu Endang ini, ya. Jadi yang penting Anda harus mempunyai hobi membaca, ya, hobi membaca. Karena seseorang itu pinter, sukses karena awalnya mempunyai hobi membaca, ya. Hobi membaca itu nomor 1, ya. Jadi jangan sampai Anda statusnya mahasiswa kok tapi susah membaca buku. Nah, jangan, ya. Jadi Anda harus mempunyai hobi, ya, hobi membaca, ya. Ini yang harus Anda pahami, ya. Jadi jangan sampai Anda meremehkan, membuat mudah. Bahasa Indonesia itu mudah, jangan, ya. Kalau Bu Endang, karena Bu Endang ini juga tentu banyak yang Bu Endang lakukan, ya. Jadi maka Bu Endang ada Ibu Mahda. Bu Mahda itu asisten Bu Endang, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, ya tanyanya pada Bu Endang dan Bu Mahda. WA, ya, WA. Tidak tanya pada PPB lagi, ya. Karena PPB itu sudah ngurusi bermacam-macam bahasa, ya, dan dosennya pun banyak sekali, ya. Nah, jadi ada dosen bahasa Inggris, dosen bahasa Arab, dosen bahasa Indonesia, ya. Jadi dosen bahasa Indonesia saja ada 29. Ya, ini yang harus Anda pahami. Jadi Anda betul-betul harus menguasai. Meskipun mata kuliah bahasa Indonesia hanya 1 semester, 2 SKS, tapi Anda nantinya pintar menulis skripsi. Ya, skripsi Anda harus menguasai. Maka kalau Anda misalnya mau WA Bu Endang, ya boleh, ya. Bu, saya kok pengen bertanya ini, boleh, ya, boleh. Nah, jadi, nah ini teman Anda ini mestinya sejumlah 33, ya, 33, tapi yang hadir ini berapa ini? 32, sudah pas. Oh sudah pas, ya. Alhamdulillah, ya, berarti Anda aktif, ya. Mudah-mudahan pintar semua, ya. Meskipun nantinya bertemu dengan Bu Endang seperti ini tidak setiap saat, tapi Anda harus belajar membaca sendiri, ya. Nah, karena Bu Endang ini juga kalau dibilang usianya berapa, pasti Anda
tahu ya. Usia Bu Endang ini usianya 65 tahun. Nah, ya. Udah banyak ya. Nah, jadi ya kegiatan memang tugas Bu Endang banyak. Ya, jadi pasti Anda akan yang rutin dengan Bu Mahda ya, dengan Bu Mahda ya. Jadi nanti kalau Anda sudah menerima buku, baca semuanya ya, baca semua. Nah, kemudian kembali lagi pada sikap, perilaku atau kepribadian ya, kepribadian. Jadi ya, karena masih kontrak belajar, jadi Bu Endang kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu ya, yang Anda harus memahami, harus percaya ya, atau bahkan mengikuti jejak Bu Endang ya, jejak Bu Endang. Jadi Anda harus ingat selalu pesan Bu Endang ini ya, pesan Bu Endang. Nah, pesan Bu Endang nomor 1 ya, Anda harus berusaha belajar ya. Dikatakan kutu buku tidak masalah, karena saya pengen menjadi orang sukses ya. Saya pengen menjadi orang sukses, harus banyak membaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca literatur ya. Anda membaca surat kabar boleh, tetapi itu untuk selingan ya. Nah, jadi nomor 1 literatur ya. Kemudian Anda kalau di kampus terutama ya, bahkan di luar kampus ya, mestinya sama, perilaku dan kepribadiannya sama. Artinya Anda di kampus ya, ini karena sedang musim pandemi ini belum selesai, jadi Anda kuliah masih menggunakan sistem online. Nah, nanti kalau Anda sudah diperbolehkan masuk ke kampus ya, karena ini kan belum boleh ya. Nah, belum boleh masuk kampus. Jadi Anda ya, kalau misalnya WA ya, WA atau telepon, itu hendaknya Anda harus berusaha ya, berusaha menggunakan kalimat yang baik dan benar ya, menggunakan kalimat yang santun ya, yang santun. Contohnya meskipun ini situasi santai, namanya orang WA, telepon ya, mesti menyapa Bu Mahda atau Bu Endang, saya sebutkan namanya dulu ya, namanya dulu, fakultasnya apa, karena seperti Bu Endang, Bu Mahda ini kan tidak hanya mengajar satu fakultas, semua fakultas ya, semua fakultas. Jadi Anda harus menulis identitasnya ya, jadi supaya Bu Endang bisa tahu, oh ini Mbak Maulidia, karena kontennya Mbak Maulidia, jadi apalnya Mbak Maulidia. Sudah datang belum Mbak Maulidia? Sudah ikut ini belum? Kok nggak dengar ya? Oh sudah ya, sudah tahu ya, ini Bu Endang ya. Ya, ini Bu Endang ya. Bu Mahda udah kenal belum? Ini Bu Mahda. Ini Bu Mahda ya. Nah, ini asisten Bu Endang, ini pinter banget ini ya. Ini asisten Bu Endang pinter ya, otodidak. Nah, ya. Jadi Anda harus mengikuti ya, supaya Anda nanti setelah kuliah selesai S1, S2, S3, bahkan mungkin bisa profesor ya, akan menjadi orang sukses ya, orang sukses. Amin ya. Ini Bu Endang menyampaikan ya, menyampaikan ini bukannya Bu
bukannya Bu Endang pamer ya, bukannya pamer, bukannya apa ya, riak ya, bukannya riak. Lah ini ya, Bu Endang ini meskipun mengajar bahasa Indonesia, tetapi sudah untuk berkunjung ya ke 23 negara ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya pada Bu Endang itu sudah pernah kemana ya? Ke London udah pernah belum? Sudah ya. Ke Belanda sudah belum? Sudah ya. Nah, jadi Bu Endang ini jangan sampai ya, mahasiswa ini semua jangan sampai kalah dengan Bu Endang ya. Maka Bu Endang ngajak ya, mahasiswa ini pinter semua seperti Bu Mahda ya. Bu Mahda ini pinter, nah pinter ya, jadi nanti Anda tidak masalah ya. Misalnya Bu Endang pas ada tugas lain, adanya Bu Mahda tidak masalah ya. Yang penting Anda belajar serius ya, serius. Nah, jadi Anda yang penting lagi jangan sampai kalah dengan Bu Endang, Bu Mahda ya. Jadi belajar terus ya. Jangan sampai males belajar, jangan ya. Kasihan orang tua yang sudah membiayai ya, sudah membiayai kok anak saya kok tidak berhasil, itu ya kecewa ibu ya, ibu ayah itu kecewa. Jadi nanti ini karena Bu Endang ya kenalnya baru Mbak Maulidia. Mana coba Mbak Maulidia mana? Mbak Maulidia yang mana Mbak Maulidia? Bisa muncul nggak? Videonya boleh dibuka Mbak Maulid? Ya. Videonya boleh? Videonya boleh dibuka. Videonya buka biar Bu Endang tahu wajahnya. Wajahnya mana? Kok belum kelihatan? Ya. Oh ya. Iya, jadi kalau kuliah begini tuh memang meskipun di rumah ya memang harus siap ya, biar kelihatan cantik. Ya. Bu Endang saja yang ini Bu Mahda ini asisten Bu Endang ya kan. Ini ya juga selalu siap. Jadi namanya dosen, kalau ini kan sesama dosen, jadi dulu mahasiswa Bu Endang, sekarang jadi teman dosen. Nah, coba ya. Kalau Anda nanti seperti itu, alangkah bahagianya, alangkah senangnya ya. Nah, coba ini ibunya seperti ini, putranya seperti ini ya. Nah, Anda mudah-mudahan seperti Bu Mahda semua ya. Ya, seperti Bu Mahda. Jadi nanti ya, saya ulang kembali, kalau ada masalah tentang materi bahasa Indonesia, saya harap WA Bu Endang atau Bu Mahda ya, tidak usah ke PPB ya, tidak usah ke PPB, malah nanti bingung Anda. Yang penting Anda sudah bertemu Bu Endang dan Bu Mahda ya. Nanti Bu Endang kalau tidak aktif rutin, tapi ada Bu Mahda ya. Nah, nanti Anda kalau sudah menerima buku, dibaca sendiri ya. Karena itu semua juga yang nulis ada 4 orang, 4 dosen. Bu Endang koordinatornya ya. Jadi itu nanti dipelajari semuanya ya. Supaya Anda pinter semua, pinter bahasa Indonesia. Bu Endang ya. Ini sudah muncul Bu Muna Nafsah nih gimana?
Dia sedang bersuara. Oh, gitu. Suaranya masuk situ. Oh, ya. Nah, memang Mbak, Mas, kuliah online dengan offline itu memang puas offline. Ya kan? Karena apa? Karena kita kalau offline tuh bisa langsung. Kalau dijelaskan tidak paham, tunjuk jari, angkat tangan, ya kan? Iya, kalau demikian susah karena jaringannya, susah karena macam-macam penyebabnya kalau kuliah dengan online ini, ya. Terus apa lagi yang akan ditanyakan? Minggu depan tetap via Zoom dulu ya. Ya, minggu depan jelas setiap Senin siang, ya, via Zoom ya, via Zoom lagi, via Zoom lagi. Jadi Anda nanti ya tugas-tugas sering supaya Anda pintar menulis, terampil menulis, ya. Latihan. Jadi nanti saat Anda menulis skripsi sudah pintar. Ya, jadi nanti Anda tugas-tugas nulis makalah, itu memang harus Anda lakukan. Ya, lakukan apa saja ya. Nah, ini. Nah, yang perlu Anda ingat semua. Anda harus paham dengan penulisan perbedaan awalan dan kata depan. Ya, itu penting. Karena yang dikatakan karya ilmiah itu apabila teknis penulisan betul, materi aktual. Nah, ya. Jadi coba Anda ini saya jelaskan perbedaan penulisan awalan dan kata depan. Penulisan awalan, ya, awalan itu pasti dirangkaikan, ya, dirangkaikan. Itu yang betul ucapannya, bukan disambung, dirangkaikan. Penulisan dirangkaikan apabila satu diikuti oleh kata kerja. Ya. Yang kedua, Anda bisa memahami posisi di tidak dapat digantikan oleh ke. Nah, maka di sini jelas penulisan dirangkaikan. Nah, ini rumus ya. Ingat-ingat terus. Nah, maka contoh ya. Anda menulis kata ditulis, dirangkai atau dipisah? Tentu dirangkaikan. Ya, pinter, dirangkai. Karena tidak ada bentuk ketulis, ya kan? Nah, bentuk ketulis tidak ada. Nah, tadi kan sudah dikatakan posisi di tidak dapat digantikan oleh ke. Nah, ini. Itu siapa itu? Aulia Rivaldi. Aulia Rivaldi. Oh ya. Itu di Masjid Agung ya. Di Masjid Agung Semarang. Backgroundnya ya. Nah, Bu Endang kalau ditanya tentang kota Semarang paham, karena Bu Endang asli Semarang ya. Jadi paham. Nah itu tadi awalan. Kemudian penulisan kata depan. Penulisan kata depan itu pasti dipisah, ya. Di penulisan ke yang berfungsi sebagai kata depan apabila satu diikuti oleh kata benda. Ya, ini rumus ini. Ya, Anda ingat-ingat, dicatat. Yang kedua, diikuti oleh kata yang menunjukkan arah atau tempat. Nah, dipisah pasti. Yang ketiga, posisi di dapat digantikan oleh ke. Nah, sekarang
contohnya. Contoh, Anda menulis kata di Semarang. Ya, pasti dipisah. Ya. Di kemudian Semarang. Stop dulu ya Bu. Oh ya. Ini waktunya habis. Kita Aha. buat link lagi. Oh ya. Ini ya. Linknya dibagi lagi setelah ini. Bisa Mbak Nadia lanjutkan. Ya, Mbak Nadia. Habis ini kita selesai dulu, stop dulu. Kita akan ganti link. Nanti diikuti saja ya link yang saya bagikan lewat Mbak Maulidi ya. Nah, Nah, gitu. Berarti apa kayak gitu? kalau 40 menit Oh, pertama oh. itu gratis Bu. Oh, gitu. Nanti kalau karena gratis mati. Oh, gitu. Niki pakai lagi nggih. Nah, kalau nggak gratis mahal ya. Nggih. Oh, nah iya. Mbak, ini Mbak ngapunten nggih. Monggo Bu, monggo. Maulidi yang mana? Nah, datang banyak ya Mbak. Nggih. Sergemen Mbak. Nggih, alhamdulillah nggih Bu. Wong sing ngene ora rasa suwe-suwe rak apa-apa Mbak. Ngoten nggih. Nggih. Yo kesel Mbak. Ngomong terus 40 menit. Nggih ta? Berapa menit Mbak? 40. 40 menit kan capek. Sak jam setengah toh Mbak. Nek sesuai anu jadwal. Jadwal. Nggih kan sak jam setengah. Kalau zoomnya baru 40 menit. Baru 40 menit.